Dwi pun membeberkan adanya peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS pada 2021. Hai Sobat Askia, ketemu lagi dengan Bang Madi. Kali ini Bang Madi pengen ngebacain sebuah berita yang Bang Madi ambil dari media online bernama Zona Jakarta. Berjudul, "Bersiaplah, CPNS 2021 miliki peluang besar untuk tenaga honorer. Berikut syarat-syaratnya." Check it out beritanya. Pemerintah berencana membuka kembali formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2021 mendatang. Kabar baiknya, para tenaga honorer memiliki peluang untuk diangkat menjadi PNS lantaran formasi bakal lebih terbuka. Selagi menunggu waktu tersebut tiba, ada baiknya mempersiapkan segala kebutuhan untuk memenuhi persyaratan yang ada. Terlebih lagi, para calon harus memperhatikan peraturan yang ada agar tidak sampai merugikan diri sendiri. Dikutip zonajakarta.com dari Galamedia, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi tenaga honorer yang ingin mendaftar CPNS, diantaranya minimum pendidikan. Adapun syarat yang dimaksud pendidikan minimal untuk guru adalah S1 dengan usia maksimal 35 tahun. Kalau guru harus S1, kalau bidan atau perawat minimal D3. Mengutip dari laman setkap.go.id, berikut syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam aturan itu dijelaskan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau P2K. Dwi pun membeberkan adanya peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS pada 2021. Ada rencana pengangkatan guru honorer yang memenuhi syarat bisa ikut mendaftar dan mengikuti seleksi, ujarnya. Namun, ia masih belum mengetahui persis berapa kuota yang akan mengisi formasi PNS 2021. Menpan RB Cahyokumolo menjelaskan sejauh ini formasi untuk penerimaan CPNS 2021 masih terbatas. Namun, formasi yang dibuka nanti sangat dibutuhkan hingga ke tingkat desa, seperti guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh pekerjaan umum. Menurut Cahyo, untuk guru formasi yang dibutuhkan sekitar 1 juta. Sementara penyuluh di bidang kesehatan sekitar 200.000 CPNS. Satu desa, kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh. Ada yang kesehatan menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, ujar Cahyo. Cahyo menambahkan untuk tahun ini pemerintah akan menyelesaikan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K yang terhambat lantaran pandemi COVID-19. Dikutip zonajakarta.com dari Jurnal Gaya, namun ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti CPNS tahun depan alias diblokir.
Hal ini tak hanya berlaku bagi peserta CPNS 2019 yang tak menghadiri seleksi kompetensi dasar atau SKD, melainkan juga bagi para peserta yang kedapatan menggunakan jasa joki juga kena sanksi dari BKN. Dikutip dari rilis, BKN telah mengajukan pemblokiran nomor induk kependudukan atau NIK atas peserta yang terbukti menggunakan joki dalam pelaksanaan SKD pada seleksi CPNS 2019. Hal tersebut dilakukan untuk kasus yang sama berulang dan tindakan perjokian mengandung unsur pidana berupa tindakan pemalsuan sesuai pasal 55 dan pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Panitia Seleksi Nasional tidak mentolerir pelamar yang mencoba menggunakan joki. Bagi peserta SKD yang kedapatan melakukan hal tersebut dapat dipidanakan dan kesempatan mendaftar sebagai pelamar CPNS akan tertutup. Pada CPNS formasi tahun 2019, diskualifikasi terjadi karena kesalahan formasi, ada 14 kasus. Diskualifikasi pelanggaran joki, ada 4 kasus. Selain itu, diskualifikasi tanda pengenal tidak lengkap ada 8 kasus dan diskualifikasi pelanggaran tata tertib 8 kasus. Khusus untuk diskualifikasi pelanggaran tata tertib yang kebanyakan disebabkan karena keterlambatan hadir di lokasi SKD. Baik Sobat Askia, demikian info dari Bang Madi, semoga bermanfaat. Tunggu info-info dari Bang Madi selanjutnya. Jangan lupa klik komen, like, share, dan subscribe. Demikian dari Bang Madi. Terima kasih.